Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1141, mencari kaisar saat ini, di benua Changlan, kerajaan para dewa, daratan paling selatan. Portal besar yang misterius, kuno, megah, mendalam, dan mendominasi ini, pada saat ini, cahaya merah yang lebih terang menyebar dari dalam. Para raksasa yang menjaga daerah sekitar semuanya ketakutan. Lampu merah ini bahkan lebih menakjubkan dari sebelumnya. Ini berarti musuh misterius di Nantianmen kini menjadi lebih kuat. Tidak ada sebuah suara misterius dan menggema-menggema dari dalam gerbang Nantian. Saat ini, kita hanya menguasai benua Changlan. Mustahil menemukan siapapun di tengah lautan manusia yang begitu luas. Sepertinya kita hanya bisa membuat rencana ke depan. Roh Nantianmen berkata perlahan. Ya, Zongzu akan segera mengadakan upacara kenaikan kaisar. Kita bisa meminta orang-orang dari 3 kekuatan besar untuk menyusup ke Zongzu. Seberbahaya apapun masalahnya, kita harus mengendalikan para jenius itu terlebih dahulu. Sebuah suara misterius dan menggelegar. Pada saat yang sama, di Zongzu, Akademi Kaisar Naga, puncak ras manusia. Tawa yang memekakkan telinga itu perlahan mereda. Mata Qin Nan bersinar cemerlang. Sekarang setelah metode untuk menjadi seorang kaisar telah ditentukan, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan cara menggabungkan 9 pohon seni bela diri. Jika aku ingin menggabungkan 9 pohon bela diri menjadi satu, mengandalkan tekad semata saja jelas tidak cukup. Lupakan 8 pohon dewa perang dan pohon bela diri runtuh. Semuanya saling mengobrol. Bahkan jika aku menggabungkan 2 pohon dewa perang menjadi satu, keduanya akan saling tolak. Jika kita ingin menggabungkannya, saya khawatir kita harus bergantung pada kekuatan eksternal atau menggunakan metode lain. Tentu saja aku bisa memikirkan cara untuk menjadi seorang kaisar, tapi sayangnya aku tidak bisa memikirkan hal seperti ini. Qin Nan sangat sadar diri dan dia tidak dapat menemukan semuanya sendiri. Qin Nan adalah orang pertama yang mengirimkan pikiran ilahi ke arah cermin perunggu. Wanita misterius di cermin perunggu itu sangat kuat. Dia pasti tahu cara menggabungkan 9 pohon bela diri. Tidak. Sebuah suara dingin berseru. Mulut Qin Nan berkedut, dan dia berkata, ada yang ingin menanyakanmu. Jika aku ingin menggabungkan 9 pohon bela diri di dalam tubuhku, metode apa yang harus kugunakan? Tidak tahu. Suara wanita itu diakhiri dengan dingin, dan cermin-cermin kembali ke keadaan tenangnya. Qin Nan tertegun sejenak, lalu senyum pahit muncul di wajahnya. Ia tidak tahu apakah wanita misterius di cermin perunggu itu tidak ingin terjadi atau memang tidak tahu. Bertanya pada Kaisar Naga dan yang lainnya mungkin tidak ada gunanya. Bagaimana kalau mencoba menemukan pavilion Wuyuan? Qin Nan segera mengaktifkan murid kiri Dewa Perang dan melihat ke arah langit. Orang biasa tidak dapat menemukan pavilion Wuyuan, tetapi ketika murid kirinya bergerak, dia dapat melihat pavilion Wuyuan. Namun, tidak ada jejak pavilion Wuyuan di seluruh langit, termasuk melemahkan. Qin Nan juga mencoba mengirimkan indera ilahinya, tetapi pavilion Wuyuan tidak menanggapinya. Cermin perunggu tidak bisa membantu, dan pavilion Wuyuan tidak ada di sini. Kalau terus begini, aku hanya bisa pergi ke Kaisar Duantian. Qin Nan mengangkat alis. Ia mengumpulkan mutiara ilahi penjaga gunung, tongkat pembunuh iblis, dan pancing harta karun, jadi wajar saja ia sudah mengetahui lokasi harta karun Kaisar Duantian yang sebenarnya. Namun, wasiat Kaisar Duantian telah memperingatkannya bahwa jika pelapisnya tidak cukup baik, ia tidak boleh pergi ke tempat harta karun yang sebenarnya. Jika tidak, ia mungkin akan habis-habisan oleh Kaisar Duantian sendiri. Apapun yang terjadi, sekarang kita tidak punya pilihan selain mencarinya. Qin Nan langsung mengambil keputusan, mengeluarkan pancingnya, menunjuk, dan menuangkan kekuatan marsial leluhur ke bawah. Garis-garis muncul di pancing. Qin Nan menuliskan pola-pola ini satu persatu, lalu menggambarnya di tanah satu persatu, membentuk sebuah peta. Aliansi Ilahi Wuji. Qin Nan mengamati peta lebih dekat, lalu berdiri, mengirimkan pikiran ilahi ke skeleton Xiao Hong, dan terbang menuju formasi di luar halaman Kaisar Naga. Kakak senior Qin Nan. Bertemu dengan guru puncak Qin Nan. Banyak murid di sekitar, saat melihat Qin Nan, langsung berbicara dengan hormat. Setelah mendengar beberapa patah kata jiu-jiu dan penyebutan nama Qin Nan oleh ratusan orang jenius, semua orang di Akademi Kaisar Naga sekarang sama-sama berspekulasi bahwa Qin Nan telah memberikan kontribusi besar terhadap kemampuan Ao Changtian dalam mengemban mandat kaisar. Oleh karena itu, meskipun Qin Nan tidak menjadi kaisar, mereka tetap sangat menghormati Qin Nan. Qin Nan menjawab satu persatu. Sesampainya di pintu masuk utama, angin sepoi-sepoi yang harum berhembus ke mobil. Qin Nan menoleh dan melihat Kaisar Iblis Ekor 9, mengenakan gaun merah muda, tampak cerah dan bermata berair, mengembuskan napas yang menenangkan pikiran. Siap untuk keluar, Kaisar Iblis Ekor 9 memproduksi mata besarnya. Ya, Qin Nan mengangguk dan tersenyum, aku hanya kebetulan mengincar sebuah warisan. Melihatnya seperti ini, Kaisar Iblis Ekor 9 merasa sedikit lega. Qin Nan masih memiliki semangat juang yang baik, dan itu hal yang baik. Kemudian ia tersenyum dan berkata, lumayan, tapi kau harus ingat untuk bersiap kembali dalam 10 hari.
Hah, Qin Nan bertanya. Hasilnya sudah keluar. Upacara kenaikan tahta Ao Changtian, Teng Qingsan, dan Qian Qian akan diadakan di Akademi Kaisar Naga kita. Para raksasa dan jenius dari semua faksi utama akan hadir. Kaisar Iblis Ekor 9 berkata dengan sungguh-sungguh, ini telah menjadi tradisi di Zhongzhou selama ribuan tahun. Ketika seseorang menjadi kaisar, sebuah upacara wajib diadakan. Jadi begitu. Qin Nan memang telah melihat berita tentang upacara penobatan saat dia memeriksa berita di Menara Bayangan, tetapi dia tidak menyangka upacara itu akan diadakan di halaman Kaisar Naga. Setelah menyetujui Kaisar Iblis Ekor 9 dan berhenti sebentar, Qin Nan menuju ke kota Zhongdao. Setelah beberapa saat, Qin Nan baru keluar dari halaman kota Zhongdao dan hendak pergi ke formasi lain ketika beberapa suara terdengar. Hah, Qin Nan. Perubahan dalam pertempuran legendaris untuk menentukan nasib kaisar. Entah bagaimana ada perdamaian dengan Qin Nan, kan? Entahlah. Bukankah tingkat kerusakannya menurun drastis? Dalam sekejap, puluhan mata menatap dari segala arah. Saat ini di Zhongzhou, nama Qin Nan dikenal semua orang, jadi wajar jika orang-orang ini mengenalnya. Qin Nan mengangkat bahu, ekspresi tidak banyak berubah. Namun, pada saat ini, tawa lepas terdengar, hahaha, ternyata Qin Nan. Sepertinya kita beruntung hari ini. Saya melihat 3 pemuda perlahan muncul dari formasi teleportasi Sekte Tiadao di jarak jauh. Pemuda ketiga ini semuanya mengenakan jubah mengesankan dan memiliki temperamen yang luar biasa, terutama pemuda yang memimpin, yang memiliki aura mengesankan yang tidak disembunyikan sama sekali. Apakah itu Fei Lingyu, putra kaisar pedang luar biasa? Dua lainnya juga putra kaisar. Banyak biksu di sekitar melihat lebih dekat dan langsung terkejut. Anda tahu, dalam kondisi normal, Kaisar Agung ketiga itu jarang muncul pada waktu yang bersamaan. Qin Nan melirik mereka bertiga, tidak menunjukkan minat dan terus berjalan maju. Berhenti, teriak Fei Lingyu, tanpa menyembunyikan keserakahan di matanya. Ia berkata, Qin Nan, serahkan barang-barang peninggalan Kaisar Duantian. Jika kau menyerahkannya, mulai sekarang, kau adalah saudaraku. Jika tidak, wajahnya tiba-tiba menampilkan ekspresi ganas. Bab 1142 Pegunungan Wuji. Para pendeta di sekitar merasa terharu dan tidak terkejut dengan pemandangan ini. Meskipun banyak orang tidak berani memprovokasi Qin Nan sekarang, Fei Lingyu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan terungkapnya Tang Qingsan, gurunya, Kaisar Pedang luar biasa, telah naik status dan posisinya di Sekte Pedang Surgawi telah sepenuhnya melampaui Kaisar Pedang 1000 cahaya. Mentalitas Fei Lingyu secara alami menjadi tinggi. Ketika dia bertemu Qin Nan, dia ingin memanfaatkannya. Oh, bagaimana kalau aku tidak menyerahkannya? Qin Nan memegang matanya. Kau tidak mau menyerahkannya? Biar ku katakan saja, ayahku adalah Kaisar Pedang luar biasa, dan Tang Qingsan adalah kakak laki-laki. Jika kau tidak menyerahkannya, percaya atau tidak, aku akan mengerahkan pasukan dari cabang pedang surgawi dan membunuhmu di tempat. Fei Lingyu menceritakan, dan kedua pangeran di dalamnya juga memperlihatkan ekspresi. Akan tetapi, sebelum Fei Lingyu dapat menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan sebuah kilatan di matanya, dan sebuah output ditampar tanpa ampun di wajahnya. Bang! Fei Lingyu hanya merasakan pipi kirinya seperti dihantam cakar naga raksasa. Tubuhnya terdorong mundur puluhan langkah dengan cepat, dan darah menyembur keluar dari mulut. Adegan ini mengejutkan kedua pangeran lainnya dan para petani di sekitarnya. Qin Nan mengambil tindakan secara langsung. Terlebih lagi, dia menamparkan Fei Lingyu secara langsung. Tahukah kamu seharusnya tidak memukul wajah seseorang, apalagi wajah seorang putra kaisar. Qin Nan ini benar-benar gila. Qin Nan, beraninya kau menamparku? Kukatakanmu, kau akan mati hari ini. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Fei Lingyu tersadar dari mengeluarkannya, meraung, mengeluarkan sebuah token, dan langsung mentransmisikan kesadaran ilahinya. Benar-benar, cahaya dingin melintas di mata Qin Nan. Rupanya dia seharusnya tidak menyelesaikan masalah Kaisar Pedang luar biasa dan seharusnya menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Pengecut. Pada saat ini, sosok-sosok muncul satu demi satu dalam formasi Sekte Tiadao diperkenankan. Setiap sosok adalah tetua Sekte Tiadao, dan mengarahkannya telah mencapai puncak marsial leluhur. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, jumlahnya menjadi lebih dari teka-teki. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani memukul wajahmu? Semua tetua ini tampil dingin dan menampilkan mata yang tajam. Itu dia, Fei Lingyu menunjuk Qin Nan dengan ekspresi kejam di wajahnya. Pertama, menghancurkannya, lalu patahkan tangan. Setelah itu, aku akan menyiksanya. 12 tetua membalas dan segera menoleh. Kekuatan leluhur bela diri dalam tubuh mereka mulai bersirkulasi, dan mereka siap beraksi. Namun, ketika mereka melihat ini, wajah mereka membeku. Qin Nan. Bagaimana mungkin itu Qin Nan? Fei Lingyu tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa setelah pertarungan memperebutkan nasib kaisar berakhir, ketika sekte mengadakan pertemuan, Dao Qianzong tekanan puluhan kali berturut-turut bahwa tidak seorang pun yang pangkatnya di bawah Kaisar Agung dapat memprovokasi Qin Nan. Meskipun saya tidak tahu alasannya,
Fakta bahwa Dao Qianzong begitu menakutkan sudah cukup untuk membuktikan bahwa Qin Nan benar-benar menakutkan. Apa? Ngapain kalian masih berdiri di situ? Ayo, semuanya, Fei Lingyu hendak mengumpat ketika terdengar ledakan keras lainnya. Seluruh tubuhnya terpental dan menghantam dinding di belakangnya, membuat lubang besar di dinding. Ia terus berteriak. Saat penjualan ini dilayangkan, dia menggunakan kekuatan penghancur. Qin Nan, kamu. Mata lebih dari menarik orang tua terbelalak. Meskipun kamu, Qin Nan, kuat, kamu tidak bisa berlebihan, kan? Hentikan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Ketika semua orang memandangnya, mereka langsung menyeringai. Orang ini ternyata Dao Qianzong, Tetua Agung, Qin Nan. Ketika lebih banyak tetua melihat pemandangan ini, mereka merasa lega dan buru-buru membungkuk dan berkata. Saat ini, Dao Qianzong bukan lagi murid sejati pertama Sekte Tia Dao, melainkan kepala para tetua. Dao Qianzong tidak menunggu mereka selesai. Ia mengulurkan tangan, menatap Qin Nan, dan menghela napas. Rekan Dao Qin Nan, saya sungguh-sungguh minta maaf. Fei Lingyu adalah akibat buruknya disiplin Sekte Tia Dao kami. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Lebih dari menonton orang tua tiba-tiba terkejut. Meskipun Qin Nan sangat kuat, dia seharusnya tidak serendah hati Dao Qianzong, bukan? Kuatkah Qin Nan ini? Para pendeta di sekitarnya juga tercengang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Qin Nan menatap Dao Qianzong sejenak sebelum mengangguk dan berkata, kalau begitu aku tidak akan repot-repot dengan masalah ini lagi. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Dao Qianzong menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Dia juga sangat takut Qin Nan akan menyerangnya di sini. Bagaimanapun, mereka adalah musuh dalam pertempuran memperebutkan mandat kaisar. Penatua Agung, ini apa sebenarnya identitas Qin Nan? Apa kita begitu takut padanya? Lebih dari imajinasi orang tua tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada saat ini. Dao Qianzong melirik orang itu dengan dingin tanpa mengucapkan kata pun. Seorang jenius yang telah melampaui aturan seni bela diri, yang mengalahkan semua jenius sendirian, yang hampir mencapai status 9 kaisar, dan yang bersumpah untuk menghancurkan gerbang surga selatan. Bahkan Ou Changtian dan Tang Qingsan mampu menanggung takdir kaisar berkat Qin Nan. Bisakah dia mengatakan hal-hal ini? Dao Qianzong, dan kalian bajingan, kalian bahkan tidak membantuku. Aku akan memberitahu ayah, aku akan memberitahu kakak tertuaku, biarkan mereka memberi pelajaran. Fei Yuling, yang terluka parah, menunjuk ke arah sekelompok orang dengan mata merah. Terserah apa yang ingin kau lakukan. Mata Dao Qianzong berkilat jelek dan dia mengangkat bahu. Anda. Melihat sikapnya, Fei Yuling hampir murka. Tanpa berkata apa-apa, ia mengeluarkan tokennya dan bersiap mengirim pesan kepada ayahnya. Namun, sebelum ia sempat mengirimkan pikiran ilahinya, sebuah suara marah meledak di benak, kembalilah ke sini sekarang juga. Beraninya kau memicu Qin Nan? Akan kutunjukkan bagaimana aku akan menghadapimu. Suara ini milik Kaisar Pedang luar biasa. Ekspresi Fei Yuling membeku dan memucat. Ini pertama kalinya ayahnya marah padanya. Tapi semua yang ada di sini tidak ada secara keseluruhan dengan Qin Nan. Setelah mengendarai formasi, Qin Nan tiba ratusan mil jauhnya dari aliansi ilahi Wuji. Mendongak, aku melihat barisan pegunungan yang besar dan kuno di balik gerbang gunung yang luas. Pegunungan itu terbenam dalam awan dan berkelok-kelok ke depan, tanpa ujung yang terlihat. Pegunungan ini adalah pegunungan Wuji, salah satu dari 100 gunung. Harta karun Kaisar Duantian yang sesungguhnya ada di pegunungan ini. Qin Nan mengingat peta itu, mengetuk-ngetukkan jari kakinya, lalu berubah menjadi cahaya pelangi, lalu menghilang ke dalamnya. Setelah beberapa saat, sosok Qin Nan perlahan turun dari kedalaman pegunungan Wuji. Seharusnya di sini. Murid mata kiri Qin Nan berkedip dengan cahaya ungu redup saat dia mengamati sekeliling. Pada kedalaman ini, suatu kekuatan tak terlihat mulai mempengaruhi teknik pupilnya. Setelah mencari selama setengah jam, Qin Nan tiba di tebing di puncak gunung, dan pancing di cincinnya akhirnya merespons. Tepatnya di bawah tebing ini. Qin Nan berjinjit dan terbang menuju dasar tebing. Namun, ketika ia melihat ke bawah, ekologi sedikit berkerut. Ada orang di tempat ini? Bab 1143, mengintimidasi semua orang. Siapa? Siapa? Berani sekali kau memasuki pegunungan Wuji? Lebih dari mendengarkan teriakan marah terdengar bersamaan di dasar tebing, diikuti oleh lebih dari sekadar seni kejayaan, seperti pelangi yang menembus matahari, naik ke langit. Rambut merah tua Qin Nan berkibar tertiup angin. Ia mengetuk-ngetukkan jari kakinya perlahan dan berubah menjadi lebih dari bayangan-bayangan, dengan mudah menghindari semua teknik kehancuran dan mendarat di dasar tebing. Qin Nan mendongak dan langsung melihat 18 yang tidak jauh di depannya. 15 di antaranya mengenakan seragam aliansi ilahi janji dan memiliki tingkat pemberdayaan yang tinggi. 3 lainnya, salah satunya adalah seorang pemuda dengan aura yang mengesankan dan sedikit kebanggaan di matanya. Jelas bahwa ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Di samping pemuda itu ada seorang pemuda berpakaian putih yang memegang pedang, dan seorang pemuda berambut panjang tersampir di bahunya.
Pendekar pedang bermata putih Wu Chen, manusia bermata iblis. Qin Nan sedikit terkejut. Ia masih memiliki kesan yang baik tentang kedua orang ini. Dalam ronde pertama pertempuran takdir kaisar, kedua orang ini menyerangnya di saat-saat kritis terakhir dan bertarung sengit dengannya. Pada dasarnya mereka lumayan, tapi sayang sekali mereka belum mencapai ronde ketiga pertempuran takdir kaisar. Ini, perhatian Qin Nan segera menyaksikan pemandangan di belakang 18 orang itu. Di balik sebuah danau, ia melihat sebuah batu besar setinggi 3 orang. Batu itu berwarna putih, dan kilat menyambar dari waktu ke waktu, mengembun menjadi listrik, seperti pintu menuju dunia baru. Melalui batu ini, kita mungkin dapat mencapai harta karun Kaisar Duantian yang sebenarnya. Di sisi lain, belasan murid aliansi ilahi Wuji yang baru saja menyerang 18 orang ini menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pria di depan mereka dapat dengan mudah menghindari serangan mereka. Dengan kemampuannya itu, dia pastilah seorang jenius yang tidak kalah dengan pendekar pedang berpakaian putih dan lelaki bermata air, bukan? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tatapan pemuda berwibawa itu berubah dingin saat ia berteriak, ini wilayah terlarang aliansi ilahi Wuji. Orang ini berani masuk tanpa izin. Segera bertindak dan bunuh dia. Jika dia berani melawan, segera laporkan ke sekte. Meskipun pemuda itu juga melihat kualitas luar biasa Qin Nan, itu hanya luar biasa. Ini adalah salah satu rahasia terbesar aliansi ilahi Wuji. Siapapun yang melihatnya harus mati. Ya, Tuan. Wajah ke-15 murid aliansi ilahi Wuji tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. Berhenti. Pendekar pedang berpakaian putih Wu Chen dan pria bermata iblis Sui Nan keduanya pulih dari perasaan awal mereka dan mulai berteriak. Ke-15 murid aliansi ilahi Wuji semuanya tercengang dengan kebingungan di mata mereka. Ada apa? Pria muda itu sedikit mengernyit. Kau benar-benar tidak boleh main-main dengan orang ini, kata manusia bermata iblis itu melalui transmisi suara. Pendekar pedang bermata putih Wu Chen membungkuk pada Qin Nan dan berkata, Taois Qin Nan, aku tak menyangka akan bertemu denganmu di tempat ini. Qin Nan. Ekspresi keheranan tampak di wajah pemuda itu. 15 murid aliansi ilahi Wuji juga terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda ini adalah Qin Nan yang terkenal. Memang takdir, tapi aku ada urusan lain sekarang, jadi aku tidak akan mengikuti kalian berdua. Kita bicara lagi lain kali kalau ada kesempatan. Qin Nan membungkuk kepada pendekar pedang mengacungkan putih dan manusia bermata iblis, lalu mengerahkan jari kakinya dan terbang menuju batu besar itu. Hentikan dia. Cepat, hentikan dia. Pemuda berwibawa itu tersadar, wajahnya penuh kegembiraan, lalu berteriak. Ini Qin Nan, pemegang rahasia harta karun langit rusak. Selama Qin Nan dihilangkan, ia bisa mendapatkan rahasia ini dan terbang ke angkasa. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa Qin Nan cukup kuat, tetapi sekarang ada 18 orang. Bukankah mudah untuk menaklukkan Qin Nan? 15 murid aliansi ilahi Wuji bersiap untuk bertindak tanpa ragu-ragu. Kamu gila. Wajah pendekar pedang berpakaian putih Wu Chen dan pria bermata iblis Sui Nan tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, mereka mengayunkan pedang mereka di udara dan menggunakan mata iblis mereka untuk menyerang 15 murid, memaksa mereka untuk segera mundur. Kalian berdua ngapain? Jangan lupa tanggung jawab kalian. Pria muda yang berbadan tegap, dengan urat-urat menonjol di dahinya, berteriak dengan tegas. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan benar-benar berhenti. Ke-15 murid aliansi ilahi Wuji juga tampak agak muram. Aku berkata kepadamu, siapa di antara kamu di seluruh dunia ini? Lelaki bermata iblis itu menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan mulai berbicara. Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara mengejutkan terdengar. Qin Nan sedang berjalan menuju batu besar. Kata-kata ini bagaikan guntur. Pemuda berwibawa dan ke-15 murid aliansi ilahi Wuji menoleh dan menatap Qin Nan yang berjalan menuju batu itu, wajah mereka dipenuhi dengan kedamaian. Apakah Qin Nan ini gila? Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi mereka paling tahu bahwa batu besar ini adalah rahasia tertinggi aliansi ilahi Wuji mereka. Dahulu kala, Kaisar Agung Wuji memimpin 108 leluhur bela diri tingkat puncak dan meminta bantuan 2 sahabatnya. Ia menggunakan formasi 5 pembunuh Wuji Tiangang untuk menyerang batu besar tersebut secara paksa. Namun, batu besar itu tetap kokoh tanpa kerusakan dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, mengalahkan 58 leluhur bela diri tingkat puncak. Jika Kaisar Wuji tidak mempersiapkan sarana terlebih dahulu, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang Qin Nan sedang berjalan menuju batu besar ini. Apa bedanya ini dengan mencari kematiannya sendiri? Namun, pada saat berikutnya, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Qin Nan terlihat berjalan sepanjang jalan, seolah-olah tanpa hambatan apapun, dan ia tiba di depan batu besar itu dengan mudah. Ia mengetukkan jari kakinya, dan menyemburkan niat pedang dari tubuhnya. Ia melangkah ke dalam batu dengan mudah, dan sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Ini. Pemuda berwibawa itu dan ke-15 murid aliansi ilahi Wuji semuanya membuka mata lebar-lebar, dengan gelombang ketakutan yang besar di hati mereka. Apa yang sedang terjadi? 3 Kaisar Agung dan 8 leluhur bela diri puncak digabungkan tidak dapat melakukannya,
tetapi Kinnan benar-benar melakukannya. Lagi pula, dia tidak terluka. Meskipun manusia bermata iblis itu tidak mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik batu besar itu, ia memiliki dugaan samar. Tatapannya tiba-tiba menunjukkan dingin, dan wajahnya tampak sangat tegas. Ia berkata, "Ingat, kalau kau mau mati, jangan seret aku dan Wu Chen ke dalamnya. Di dunia ini, bahkan di kerajaan demigod sekalipun, kau boleh macam-macam dengan siapapun, tapi jangan pernah macam-macam dengan Kinnan. Kuharap kau mengerti bahwa meskipun para jenius ternama seperti Si King Fan, Buddha, dan penyihir menawarkan keuntungan besar kepada mereka, mereka tak akan berani memprovokasi Kinnan. Jika kau ingin memprovokasiku, bahkan jika itu berarti sumpah kita, aku tak akan melawanmu." Pendekar pedang bermata putih Wu Chen menatap pemuda berwibawa itu dan yang lainnya lalu berkata dengan dingin. Mereka berdua masih ingat betapa mengejutkannya saat Kinnan melepaskan 5 pohon bela diri yang menjulang ke langit. Bab 1144, pohon Changlan. Kinnan tidak tertarik pada orang-orang dari aliansi ilahi Wuji ini. Jika orang-orang ini pernah menyerangnya sebelumnya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, sekarang, semua perhatiannya terfokus pada harta karun Kaisar Duantian yang sebenarnya. Setelah berhasil memasuki batu besar menggunakan aura pedang pemecah langit, tiba-tiba datang daya tarik besar, melompati Kinnan dan membawanya ke ruang lain. Begitu jari kaki Kinnan menyentuh tanah, dia segera melihat sekelilingnya. Seluruh ruang kecil itu memiliki radius 1000 mil. Di dalamnya terdapat gunung biasa, danau, hutan, dan rumah kayu kuno raksasa yang luasnya ratusan juta. Rumah itu tampak sederhana dan biasa saja, dan tidak ada yang istimewa darinya. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang mengagetkan dari hutan yang jauh. Segera setelah itu, sosok-sosok raksasa menyerbu dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, lebih dari 30 raksasa melayang di atas kepala Kinnan, menatap ke bawah dengan sepasang mata merah, penuh dengan niat membunuh. Sebenarnya ada lebih dari 30 monster besar, dan masing-masing berada di level puncak leluhur monster. "Senior Duantian, namaku Kinnan. Aku butuh bantuanmu, jadi aku datang menemuimu." Kinnan melirik lebih dari 30 monster dan berkata sambil membungkuk. "HMPH, hajar dia." Dengusan dingin terdengar dari halaman kuno itu. Lebih dari 30 iblis raksasa langsung mengaum ke langit, melepaskan aura yang mencengangkan. Sihir demi sihir meletus secara bersamaan. Dalam sekejap mata, niat membunuh yang tak berujung menyapu kepala Kinnan. Memotong. Kinnan mencengkeram pedang pemecah langit di tangannya. Energi pedang yang seolah-olah berasal dari padang gurun tak berujung menjulang ke langit, seperti bulan yang memudar, seketika menghancurkan mantra jahat ini. "Keluar dari sini." Kinnan mencengkeramkan jari kakinya dan berteriak keras, melepaskan 9 pohon seni bela diri di belakangnya pada saat yang sama, berubah menjadi 9 sinar pelangi yang menakjubkan. Penerjunan ledakan-ledakan, membawakan yang memekakkan telinga menggema di seluruh dunia. Saya melihat lebih dari 30 monster besar di bawah 9 pohon bela diri ini, seolah-olah mereka telah bertemu dengan binatang buas purba. Mereka dipukul mundur, seperempat, dan terus meratap. Tahukah kamu, ketika 9 pohon bela diri Kinnan tertinggal, mereka bahkan bisa menyapu bersih puluhan jenius teratas di peringkat kaisar. Sekarang, menekan kelompok monster teratas ini tentu saja mudah. Oh, kamu bahkan mempelajari teknik pedang Tian Huang. Cukup mengesankan ya. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan kulit binatang, berambut acak-acakan, dan berdiri di atas papan kayu, tampak sangat tertidur, muncul di langit. Orang tua ini sebenarnya adalah Kaisar Duantian. Bedanya, ini adalah Kaisar Duantian yang asli. Kaisar Duantian mengulurkan tangan yang berbaring dan mengubahnya dengan santai. Dengan tekanan yang kuat, ia menghentikan 9 pohon bela diri tersebut. Ia menatap Kinnan dengan marah dan berkata, "Kau bahkan tidak bisa mencapai status seorang kaisar, dan kau masih berani datang untuk berpura-pura. Sepertinya kau telah melupakan nasihatku." Tiba-tiba terdengar suara berderak di seluruh tubuh Kaisar Duantian. Gelombang energi yang mengamuk menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Dia pernah berkata kepada Kinnan, "Kalau tidak kuat, jangan datang. Kalau datang, dia akan memukul habis-habisan." "Senior, meskipun aku belum mencapai status kaisar, aku telah memperoleh lebih banyak ide penting dari pertempuran ini untuk menentukan nasib kaisar." Kinnan berkata dengan tenang di matanya. Dia orang gila, dan Kaisar Duantian juga orang gila. Ide-idenya pasti akan beresonansi dengan Kaisar Duantian. Oh, ide yang lebih penting? Omong kosong macam apa yang lebih penting daripada menjadi kaisar? Kaisar Duantian mengangkat alisnya dan berkata, "Ceritakan saja. Kalau aku tidak puas, kau akan terluka parah selama 1 atau 2 tahun. Aku datang ke sini kali ini untuk mencarimu, senior, karena aku ingin kau memberitahuku apakah ada cara untuk menggabungkan 9 pohon bela diriku menjadi 1. Kinnan berkata perlahan, 9 pohon menyatu jadi 1? "CK, kukira itu hal lain. Bukankah wajar membayangkan 9 pohon menyatu jadi 1? Kalau kau tidak membiarkan 9 pohon menyatu jadi 1, berarti kau sakit jiwa." Kaisar Duantian menunjukkan ekspresi sekilas di matanya.
Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, cahaya kemasan yang cemerlang tiba-tiba muncul dari tubuh Kinnan, membawa serta rasa tertekan yang kuat. Lebih dari 30 monster di sekitar mulai meraung cemas, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Mungkinkah ini? Mata Kaisar Duantian langsung melebar. Memang, inilah kekuatan pemerintahan asli yang kuserap dari 9 takdir kekuasaan agung. Kekuatan ini sebanding dengan 3 takdir kekuasaan agung. Peringkat Kaisar tidak tahu tentang ini. Bibir Kinnan perlahan melengkung saat ia berkata, "Senior, aku bergabung dengan 9 pohon untuk menjadi seorang kaisar. Bagaimana cara mengabarkan tentang ide ini?" Mata Kaisar Duantian tiba-tiba menunjukkan sedikit hujan. Anda harus tahu bahwa sejak zaman kuno, ada banyak orang jenius yang ingin membuktikan diri sebagai kaisar, dan Kaisar Duantian pernah menjadi salah satunya. Hanya saja, kekuatan kekuasaan asli dan kekuatan keilahian berada di tangan daftar kaisar dan daftar dewa. Sekalipun ia punya ide, dan para jenius di masa lalu juga punya ide, mereka tak berdaya dan harus ikut serta dalam pertempuran demi takdir kaisar. Sekarang Kinnan benar-benar mendapatkan asal mula kekuatan kekaisaran sendirian. Bagaimana orang ini melakukannya? Senior. Kinnan melihat Kaisar Duantian tetap diam, jadi dia bertanya ragu-ragu. Mungkinkah gagasan bahkan untuk menjadi seorang kaisar tidak dapat membuat Kaisar Duantian terkesan? Kaisar Duantian tiba-tiba bereaksi, tangan berkacamata, menatap langit, dan tertawa penuh kemenangan. Hahaha, Kaisar Ranking, betapa liciknya dirimu, kau tak pernah mengira Kinnan akan mendapatkan asal mula kekuatan kaisar, kan? Kita lihat saja nanti bagaimana kau bisa pamer dan berpura-pura sombong. Seluruh wajahnya menjadi berseri-seri dan energi. Seolah-olah ada gelombang energi jahat yang telah terpendam di dadanya selama bertahun-tahun, dan semuanya meledak pada saat ini. Kinnan sedikit terkejut. Hehe, Kaisar Duantian bertindak, melangkah maju, dan menamparkan bahu Kinnan dengan penuh kasih sayang. Matanya dipenuhi kegembiraan saat ia berkata, seperti yang diharapkan dari penerusku. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Kaisar yang berbakti pada diri sendiri, kaisar yang berbakti pada diri sendiri. Ini sungguh luar biasa. Ini jauh lebih baik daripada menanggung takdir kaisar atau semacamnya. Jauh lebih baik. Dia begitu gembira sampai-sampai berbicara omong kosong. Karena dia tahu betul bahwa membuktikan dirinya sebagai kaisar berarti dia bukan lagi kaisar palsu atau dewa palsu, tetapi kaisar sejati. Senior, aku bukan penerusmu. Kinnan terbatuk dan mengukur dirinya sendiri, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, meskipun aku sekarang memiliki asal mula kekuatan kekaisaran, aku tidak tahu cara menggabungkan 9 pohon bela diri. Apakah kau tahu caranya? Yang dia pedulikan adalah bagaimana menyatukan 9 pohon bela diri. Tanpa diduga, ketika Kaisar Duantian mendengar ini, matanya tiba-tiba terbelalak. Apa maksudmu? Kau jelas-jelas penerusku, dan kau masih bilang bukan? Lihat apa yang kau pegang di tanganmu. Ini pedang Duantian, yang kubuat seumur hidup. Sekarang kau malah mengakuinya. Garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Kinnan. Melihat ekspresinya, Kaisar Duantian segera mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil terkekeh, sejujurnya, memang ada cara untuk menggabungkan 9 pohon bela diri. Kinnan bersemangat. Secercah cahaya cemerlang melintas di mata Kaisar Duantian, dan dia berbicara dengan nada lebih lambat, pohon Changlan. Ketika keempat kata ini jatuh, semua yang ada di seluruh ruang kecil tampak membeku. Bab 1145 sekilas, pohon Changlan. Apa itu? Kinnan menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Kamu tahu Nantianmen, kan? Kaisar Duantian tidak memberikan jawaban langsung, tetapi malah bertanya. Tentu saja aku tahu tentang Nantianmen. Mata Kinnan berkilat penuh niat membunuh, dan dia bertanya, mungkinkah pohon Changlan ini ada di Nantianmen? Benar. Gerbang Langit Selatan, Tanah Suci Langit Selatan, serta daftar kaisar dan daftar dewa, semua ini melibatkan rahasia besar. Kau belum mencapai status kaisar, jadi aku belum bisa memenuhinya untuk saat ini. Mata Kaisar Duantian berkilat penuh kenangan saat ia berkata, mengenai pohon Changlan, aku juga mengetahui secara kebetulan bahwa pada zaman dahulu, di ujung selatan benua Changlan, tidak ada gerbang langit selatan, melainkan sebuah pohon kuno. Pohon kuno ini menjulang hingga ke dunia manusia dan 9 langit, menjulang tinggi di atas langit. Keagungannya yang agung tak terkira. Menurut legenda, pada zaman dahulu, para menelepon yang ingin mencapai 9 langit harus menerima pohon Changlan ini. Ketika mereka mencapai titik, mereka akan mencapai 9 langit. Hanya beberapa kata saja, pikiran Kinnan tergerak. Sebuah pohon kuno yang turun ke dunia manusia dan menjulang ke langit. Naiklah dan Anda dapat mencapai surga ke-9. Kemungkinan mendominasikah pohon Changlan ini? Tapi, Kaisar Duantian mengalihkan pembicaraan, nadanya bernada dingin. Kemudian, pohon Changlan hancur. Menurut makhluk perkasa kuno itu, perang dahsyat pecah di benua Changlan. Akibatnya, gerbang Nantian menghancurkan pohon Changlan, menggantikannya, dan menduduki daratan paling selatan. Apa? Mata Kinnan menunjukkan sedikit kejutan. Dia tidak pernah membayangkan ada rahasia seperti itu di balik keberadaan Nantianmen.
Dia selalu percaya bahwa alasan mengapa gerbang selatan surga terletak di bagian paling selatan negara itu adalah karena para raksasa besar saat itu ingin menggunakannya untuk menjaga kerajaan para dewa. Aku juga tidak tahu rahasia sebenarnya dari gerbang nantian. Jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Kaisar Duantian menenangkan dan berkata, namun, sekarang bukan saatnya membahas ini. 9 pohon bela dirimu telah melampaui aturan, dan ada 2 jenis pohon bela diri yang berbeda. Jika kamu ingin menggabungkannya, kamu harus menemukan pohon janglan. Pikiran Qin Nan langsung tersadar ketika mendengar ini. Ia mengerutkan kening dan bertanya, menemukan pohon janglan? Bukankah pohon itu sudah dihancurkan oleh sekte nantian? Cek, pohon janglan tumbuh selaras dengan seluruh benua janglan. Bagaimana mungkin ia hancur begitu mudah? Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih ada serpihan pohon janglan di benua janglan saat ini, tersimpan di kerajaan setengah dewa. Kaisar Duantian mendecakkan dan berkata, 4.000 tahun yang lalu, ada seorang jenius biasa yang secara tidak sengaja mendapatkan pecahan pohon janglan. Ia secara tidak sengaja membukanya dan mengubah takdirnya, menjadi seorang kaisar agung. Meskipun ia kemudian dibunuh oleh Dewa Langit Selatan, ini juga membuktikan bahwa pecahan pohon janglan masih ada. Jadi, kalau begitu aku harus pergi ke negeri para dewa untuk mencarinya. Secercah cahaya muncul di mata Qin Nan. Ya, benar. Namun, apakah kamu bisa memantau atau tidak tergantung pada kemampuanmu? Selain itu, kamu harus selalu waspada. Setelah kamu mendapatkan pecahan pohon janglan, kamu harus waspada terhadap orang-orang dari gerbang nantian dan tanah suci nantian. Jika mereka menemukanmu, mereka akan membunuhmu tanpa ragu. Kaisar Duantian diperhalus. Akhirnya, ia teringat sesuatu dan menambahkan, pohon janglan sungguh luar biasa. Jika kau melihatnya dan mengintegrasikannya ke dalam 9 pohon bela diri, itu bahkan mungkin akan membawa perubahan baru. Berbicara tentang ini, Kaisar Duantian juga menjadi bersemangat. Bila pohon silat 9 yang melampaui aturan silat, ditambah pohon janglan melebur menjadi satu, akankah terbentuk pohon silat yang seperti apa? Memikirkannya saja membuat darahku mendidih. Mungkinkah itu membawa perubahan baru? Hati Qin Nan terguncang, dan raut tekad tiba-tiba muncul di wajahnya. Saat ini, tampaknya pecahan pohon janglan adalah yang paling cocok untuknya, dan dia harus dipasang. Bagaimana dengan ancaman dari Nantianmen dan Nantian Divine Land? Qin Nan tidak perlu terlalu memikirkan hal ini, karena mereka sekarang adalah musuh bebuyutan. Tunggu aku, nak. Nanti aku akan membuatkan alat kecil untukmu. Lagi pula, kamu belum pernah melihat pohon janglan. Kalau kamu memakai alat kecil itu, kalau kamu menemukan serpihan pohon janglan, benda itu akan mengingatkanmu, jadi kamu tidak akan melewatkannya. Kaisar Duantian menyentuh dagunya dan berkata, terima kasih, senior. Qin Nan merasakan hangat di hatinya dan segera membungkuk dan berkata, kali ini, Kaisar Duantian tidak hanya membantu memecahkan masalah terbesar di hatinya, tetapi juga mengurus semua detailnya. Kau boleh berterima kasih padaku kalau mau, tapi memanggil saja aku tuan, tanya Kaisar Duantian sambil menuangkan mata. Qin Nan membayangkannya. Meskipun Kaisar Duantian telah banyak membantu, Qin Nan masih belum bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Karena menurut pandangan Qin Nan, dia hanya memiliki satu guru dalam hidupnya, yaitu Azuri Dragon Saint. Lupakan saja, membosankan. Mereka tidak melihat monster-monster ini. Kaisar Duantian mengerucutkan pinggangnya, berbalik, dan berjalan menuju rumah kuno itu. Ia akan membuat senjata ajaib itu untuk Qin Nan. Tunggu, senior, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Mata Qin Nan berkilat penasaran. Bukankah kamu bilang harta karun yang kamu tinggalkan adalah metode untuk menghancurkan gerbang nantian? Bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Reputasi Nantianmen dikenal di seluruh daratan. Mencoba menghancurkannya lebih sulit daripada menyalakannya ke langit. Oleh karena itu, Qin Nan sangat tertarik dengan metode ini. Mau melihatnya? Berhentilah bermimpi. Aku akan menunjukkannya padamu saat kau menjadi kaisar bela diri. Kaisar Duantian melirik Qin Nan dan berkata, jangan salahkan aku. Standar yang kutetapkan sebelumnya adalah dewa bela diri. Hanya dewa bela diri yang bisa melihat ini. Ketertarikan Qin Nan semakin kuat setelah mendengar ini. Sebuah pemikiran terlintas di benakku, dan ia dengan sengaja berkata, senior, kau tidak sedang membangunkannya, kan? Menurutku, tidak ada cara untuk mendobrak gerbang nantian. Kau hanya bercanda. Haha, jangan begitu. Aku tidak akan menganggap ini sebagai sebuah hasutan yang serius. Kaisar Duantian mencibir, tetapi dalam 3 tarikan napas, ia menggertakkan gigi dan berkata, oke, kau pintar, nak. Yang paling kubenci adalah orang yang memprovokasiku. Hari ini, aku akan membuka matamu. Ikuti aku. Setelah Kaisar Duantian selesai berbicara, dia berjalan menuju rumah kuno itu dengan kecepatan tinggi. Qin Nan gembira dan mengikutinya. Nak, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Kaisar Duantian berhenti dan menjentikkan lengan bajunya. Sebuah kekuatan tak terlihat menyebar, dan pintu rumah kuno yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Mengom, raungan mengerikan pun terdengar. Seluruh ruangan kecil itu terpikat oleh gemuruh itu dan mulai bergetar hebat. Qin Nan hanya melihat bahwa di ujung rumah,
terdapat dinding batu yang sangat besar. Di atas dinding batu ini, terdapat monster-monster raksasa satu demi satu, tubuh mereka saling bertautan erat, dan akhirnya berubah menjadi bilah yang sangat tajam. Ledakan. Sebelum Qin Nan bisa melihat dengan jelas, ia merasa seolah-olah terjebak dalam kegelapan tak berujung. Dalam kegelapan ini, ada bilah tajam yang besar dan menyilaukan, yang menghantamnya dengan dahsyat. Di bawah tepian tajam ini, dia seperti setitik debu, seekor semut. Bang! Kaisar Duantian menjentikkan lengan bajunya, dan gerbang rumah kuno itu segera tertutup, dan pemandangan menakjubkan itu pun lenyap. Ia menoleh ke arah Qin Nan, yang memunculkannya kosong dan wajahnya pucat. Ia tampak semakin puas dan berkata, "Bagaimana? Menakjubkan, bukan? Senjata ini membutuhkan 500 tahun untuk diciptakan." Senjata apa itu? Qin Nan sedikit tenang kembali, tetapi perasaan tadi masih segar dalam ingatannya. Mengerikan. Momentumnya sungguh mengerikan. Sampai saat ini, Qin Nan belum pernah melihat aura yang begitu menakutkan. Bahkan mantan Kaisar Naga, saat ia berubah menjadi wujud aslinya, auranya bahkan lebih dari 1/10.000 aura yang ia tunjukkan. Tidak, yang kau lihat bukanlah senjata. Kaisar Duantian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum bangga, dan berkata, yang kau lihat tadi hanyalah sebuah lukisan senjata. Satu kalimat, bagaikan guntur. Bab 1146 tebing tulang naga mata Qin Nan menunjukkan sedikit kejutan. Lukisan senjata? Hanya lukisan senjata itu saja sudah begitu dahsyat? Jika ya, seberapa kuat senjata ini? Mungkinkah senjata ini sebanding dengan pedang pemutus langit? Qin Nan menelan ludahnya. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan pedang pemutus langit. Semakin kuat seranganmu, semakin kuat pula pedang pemutus langit, dan kekuatannya tidak akan terbatas. Kaisar Duantian menggelengkan kepalanya dan berkata, senjata yang tenggelam berbeda. Itu sudah cukup. Kau bahkan belum mencapai realisasi diri. Jadi kenapa kau banyak bertanya? Membiarkanmu melihatnya saja sudah cukup. Kaisar Duantian baru setengah jalan menyampaikan kata-katanya ketika dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan memelotot ke arah Qin Nan. Qin Nan merasa sangat malu, dan dia diam-diam telah mengambil keputusan. Setelah dia membuktikan dirinya sebagai kaisar dan membantu Jiang Bilan, dia pasti akan kembali untuk melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kaisar Duantian kemudian mengabaikan Qin Nan dan diam-diam memasuki halaman kuno sendirian, tampaknya membantu Qin Nan menempa senjata ajaib. Sedangkan Qin Nan, ia mulai berlatih di tempat di ruang ini. Bagaimanapun, energi spiritual di ruang kecil ini cukup kaya. Sehari kemudian, Kaisar Duantian baru keluar dari rumah kuno itu dan melemparkan cincin hijau kepada Qin Nan. Cincin hijau itu tampak hidup dan melayang tepat di jari tengah tangan kiri Qin Nan. Perasaan misterius pun muncul dari hati Qin Nan. Sama seperti cincin ini hanya miliknya dan tidak ada yang dapat mengambilnya. Tingkat penyempurnaan senjata Kaisar Duantian memang luar biasa. Pandangan aneh melintas di mata Qin Nan. Sudah selesai. Keluar dari sini sekarang. Jangan tinggal di sini dan serap energi spiritualku. Kaisar Duantian memegang tangannya dengan tidak sabar. Terima kasih, senior. Qin Nan mengepalkan tangannya, dan kekuatan misterius segera menyebar dari bawah kakinya, mengamankan tubuhnya dan menghilang ke dalam ruang sempit. Anakku, aku tak mengira kau akan menapaki jalan menjadi kaisar yang memproklamirkan diri. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Kuharap kau tak akan mengecewakanku lagi pada waktunya tiba. Biarkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri seperti apa rupa seorang kaisar sejati. Kaisar Duantian berdiri di sana, membeku pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat menarik napas, Qin Nan muncul di dasar tebing dengan suara mendesing. Tidak seperti yang terakhir kali, orang-orang dari aliansi ilahi Wuji, serta pendekar pedang putih berpakaian Wu Chen dan pria bermata iblis Suinan, tidak ada lagi di tempat ini. Tes penyimpanan. Qin Nan sedikit tertegun, lalu mengambil sebuah kantong penyimpanan dari tanah dan menyesapnya dengan pikirannya. Ternyata ada 500.000 kristal kaisar di dalamnya. Selain itu, ada gulungan perkamen yang diisi kata-kata, yang kira-kira berbunyi seperti, maafkan aku, Tuan Qin Nan, aku buta, dan maafkan aku. Qin Nan segera memahami bahwa tas penyimpanan ini tampaknya ditinggalkan oleh aliansi ilahi Wuji. Hal ini membuatnya tertawa sekaligus menangis. Ia sudah lama tidak peduli lagi dengan rencana aliansi ilahi Wuji. Namun, Qin Nan sendiri tidak tahu bahwa setelah pendekar pedang Wu Chen dan Suinan bermata iblis peringatan sekelompok murid aliansi ilahi Wuji, kelompok orang ini benar-benar ketakutan dan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Nan akan begitu menakutkan sehingga bahkan si King Fan dan yang lainnya tidak dapat menandinginya. Setelah melakukan perhitungan dan menyatukan beberapa barang dari sana-sini, saya menyusun tugas penyimpanan ini. Mereka tidak berani menyerahkannya langsung kepada Qin Nan, karena takut Qin Nan akan membunuh mereka semua dalam kemarahannya. Setelah Qin Nan menyimpan tas penyimpanannya, ia tidak terburu-buru pergi. Sebaliknya, ia mulai memilah-milah pikiran. Kini perjalanannya untuk menjadi kaisar sangat jelas. Ia akan pergi ke kerajaan para dewa untuk menemukan pecahan-pecahan pohon janglan dan menggabungkan 9 pohon tersebut.
Namun, dia tidak dapat segera pergi ke sana karena upacara kenaikan tahta Tang Qingsan, Ou Changtian dan lainnya akan segera diadakan. Aku masih harus ikut serta dalam upacara kenaikan tahta. Aku masih punya waktu. Kenapa tidak kembali ke halaman Kaisar Naga dan pergi ke tempat seperti Taman Segudang Monster untuk berlatih menyendiri dan meningkatkan pohon leluhur bela diri? Qin Nan berpikir dan segera mengambil keputusan. Saat ini, 9 pohon bela dirinya belum mencapai level puncak marsial leluhur, dan dia masih perlu berlatih keras. Lagi pula, mereka akan menghadapi banyak bahaya di kerajaan demigod, dan hanya ketika semua pohon leluhur bela diri ditingkatkan ke puncaknya dan berinteraksi menjadi satu, mereka dapat melaksanakan amanat Kaisar. Beberapa jam kemudian, Qin Nan melewati kota Zhongdao dan kembali ke halaman Kaisar Naga. Begitu dia kembali, Qin Nan tertarik dengan pemandangan di depannya. Yang saya lihat hanyalah monster-monster besar yang terbang di langit, masing-masing memegang palu kuno di tangan mereka, dan menempa sesuatu di udara. Tidak hanya itu, di seluruh Akademi Kaisar Naga dan pegunungan lainnya, ada murid-murid iblis yang telah mengubah diri mereka sendiri dan sedang mengubah pegunungan. Salam, kakak senior Qin Nan. Seorang murid iblis, ketika melihat Qin Nan, buru-buru berkata dengan hormat. Nah, apa yang terjadi sekarang? Tanya Qin Nan. Saudara Qin Nan, kamu belum tahu? Murid iblis itu sedikit terkejut dan segera menjawab, situasi di Yuting Dojo telah berubah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kita tahu bahwa dalam 10 hari, saudara Ou Changtian dan yang lainnya akan berhasil mengemban mandat Kaisar dan keluar dari pendengaran. Saat ini, semua orang di Akademi Kaisar Naga sedang terburu-buru melakukan kemunduran. Jadi begitu. Qin Nan mengangguk, lalu kembali ke puncak ras manusia, mengeluarkan sebuah token, dan mengirimkan pikiran suci kepada Kaisar Iblis Ekor 9. Kenapa kamu tiba-tiba ingat untuk pergi ke Taman 10.000 Iblis untuk berlatih? Diiringi angin sepoi-sepoi yang harum, sosok anggun Kaisar Iblis Ekor 9 muncul di hadapan Qin Nan. Bukankah masih 10 hari lagi sampai upacara? Aku ingin meningkatkan kekuatanku dalam 10 hari ini, jawab Qin Nan. Mata Kaisar Iblis Ekor 9 berputar, dan dia berkata, terjadi. Sebenarnya, ada tempat yang lebih baik, namanya Tebing Tulang Naga. Itu salah satu area terlarang di Akademi Kaisar Naga kami. Bahkan murid sejati pun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tempat itu sangat cocok untuk menembus. Jika aku melepaskanmu, itu bukan hal yang mustahil, tapi kau harus memberitahuku. Mata indah Kaisar Iblis Ekor 9 berbinar saat ia bertanya, mengapa para jenius di peringkat Kaisar begitu waspada terhadapmu? Meskipun Qin Nan belum menjadi Kaisar dan Dewa Iblis sangat kecewa, pada waktu berikutnya, Kaisar Naga, Kaisar Iblis Ekor 9, dan Kaisar Iblis ke-8 mempelajari beberapa hal yang sangat luar biasa. Di antara kekuatan-kekuatan besar Bintang 2 dan Bintang 3, para jenius yang ikut serta dalam pertempuran memperebutkan takdir Kaisar semuanya bersuara, peringatan kepada tetua dan murid bahwa mereka tidak boleh memprovokasi Qin Nan dalam keadaan apapun. Para jenius ini tentu saja hanya mengatakan sebatas itu saja, dan tidak mengatakan hal lainnya. Hal ini juga membuat Kaisar Iblis ketiga semakin penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan Qin Nan hingga membuat para jenius ini begitu waspada? Aku juga tidak tahu. Qin Nan menggelengkan kepalanya. HMPH, lupakan saja kalau kau tidak mau marah. Kaisar Iblis Ekor 9 berkata dengan sedih, aku akan mengirimmu ke Tebing Tulang Naga sekarang juga. Dia mengangkat tangannya, dan suatu kekuatan misterius menyebar, membekukan Qin Nan dan menghilang di tempatnya. Namun, apa yang tidak diduga oleh Qin Nan, 3 Kaisar Iblis, seluruh istana Kaisar Naga, dan seluruh penduduk dataran tengah adalah bahwa selama upacara kenaikan ini, sebuah peristiwa yang mengguncang bumi akan terjadi, memicu kegemparan yang mengguncang benua. Bab 1147, Upacara Kenaikan Suara Mendesing. Sosok Qin Nan muncul dari tabrakan dan mendarat di sebuah lembah. Qin Nan melihat sekelilingnya, tiba-tiba aneh muncul di matanya. Seluruh lembah dipenuhi bunga dan tanaman eksotis, sementara tanah dan dinding gunung dipenuhi puing-puing ungu kemasan dengan berbagai ukuran. Bahkan setelah berlalunya waktu, setiap puing masih memancarkan semangat juang yang kuat dan aura yang mendominasi, membuat orang tak berani menodainya. Pandangan sekilas menunjukkan sedikitnya ada ratusan ribu puing-puing ini. Ini adalah Tebing Tulang Naga, diisi tulang-tulang klan naga perang emas ungu. Pantas saja Kaisar Iblis Ekor 9 bilang tempat ini cocok untukku. Di bawah pengaruh tulang-tulang naga ini, energi spiritual di lembah ini menjadi sangat kaya. Ini adalah tempat suci yang sangat langka untuk menutupinya. Senyum tipis muncul di bibir Qin Nan. Meskipun ia belum menjadi kaisar, sikap Kaisar Iblis Ekor 9 dan yang lainnya terhadapnya tidak sedikit pun berubah. Setelah menenangkannya, Qin Nan tidak berpikir lagi dan duduk bersila, melepaskan jiwa dewa perang dan mulai berlatih. Begitu dia menghirup energi spiritual, mata Qin Nan menunjukkan sedikit kejutan. Karena ia menemukan bahwa energi spiritual yang diserapnya ke dalam tubuhnya jauh lebih banyak dari biasanya. Seperti yang kita semua tahu, betapa banyak energi spiritual yang dapat diserap seseorang selama ini berkaitan dengan kualitas jiwa bela dirinya.
Bagaimana mungkin dia bisa menyerap lebih banyak energi spiritual sekarang jika dia baik-baik saja? Mungkinkah ini kekuatan kekuasaan yang asli? Qin Nan mengamati sejenak, dan tiba-tiba cahaya melintas di matanya. Kekuatan kekuasaan asli adalah salah satu kekuatan paling misterius di antara langit dan bumi. Kini, kekuatan kekuasaan asli yang begitu besar telah terakumulasi di dalam tubuhnya, dan belum disempurnakan. Seiring berjalannya waktu, secara alami akan membawa perubahan misterius yang tak terlihat pada tubuhnya. Sekarang berlatihlah dengan baik. Qin Nan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, lalu menenangkan pikirannya dan menyerap energi spiritual dengan sepenuh hati. Waktu berlalu dengan cepat, hingga 5 hari kemudian, ketika ledakan keras terdengar, dan aura yang terpancar dari Qin Nan menjadi lebih mengerikan. Setelah 5 hari berlatih, pohon bela diri runtuhnya naik menjadi 9 zang, dan pohon bela diri dewa perangnya naik menjadi 7 zang. Kekuatannya langsung melompat ke ranah baru. Tentu saja, alasan mengapa ia dapat berkembang begitu cepat kali ini adalah karena Qin Nan telah membawa amanat kaisar 2 kali berturut-turut dalam pertempuran memperebutkan amanat kaisar. Meskipun ia gagal 2 kali, masih ada jejak kekuatan yang tersisa dalam daging, darah, tulang, dan sebagainya. Qin Nan tidak terburu-buru untuk keluar dari padang rumputnya. Setelah merasakan kekuatannya sendiri, ia kembali menyerap energi spiritual. Waktu berlalu cepat seperti udara, dan dalam sekejap mata, 5 hari lainnya telah berlalu. Saat ini, di Zhongzhou, Yuting Dojo. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah suara kuno, santai dan misterius bergema di antara langit dan bumi, menyegarkan jiwa para pendeta yang menjaga tempat ribuan mil jauhnya, dan seluruh tubuh mereka tampaknya dibersihkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara ini adalah suara Tao. Cepat, laporkan ke sekte, Tang Qingsan dan 2 lainnya akan segera keluar dari pencahayaan. Para biksu itu bereaksi cepat, mengeluarkan token mereka dan mengirimkan pikiran suci mereka. Tidak lama kemudian, berita ini, yang dipromosikan oleh Shadow Tower, menyebar ke seluruh Zhongzhou seperti badai. Penyihir Qian, Oh Changtian, apakah Tang Qingsan keluar dari performanya? Ceka, seperti yang dikatakan benar. Kudengar semua pasukan utama sudah mulai berangkat ke Istana Kaisar Naga untuk mempersiapkan upacara kenaikan tahta. Upacara kenaikan kaisar, apakah ada cara untuk masuk? Petik 2. Banyak sekali biksu yang berbicara satu demi satu. Hal ini karena, sepanjang sejarah, setiap pertempuran memperebutkan tahta kaisar di Zhongzhou selalu diakhiri dengan upacara naik tahta. Seiring berjalannya waktu, hal ini telah menjadi kebiasaan dan tradisi, yang menarik perhatian banyak orang di seluruh Zhongzhou. Saat ini, Istana Kaisar Naga. Begitu berita itu diterima, seluruh Akademi Kaisar Naga tiba-tiba berubah. Sinar cahaya raksasa dengan warna-warna khas menyembur keluar secara bersamaan dari 58 puncak dan melesat ke dalam dojo raksasa hitam yang melayang di udara. Dalam sekejap, cahaya kemasan menyembur dari dojo hitam itu dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam waktu singkat, sebuah altar cahaya raksasa sepanjang 9.000 kaki melayang di langit. Sinar-sinar cahaya berpendar di semua sisi altar. Di depan altar terdapat kursi-kursi naga perang. Semua murid Akademi Kaisar Naga, dengarkan. Upacara kenaikan tahta resmi dimulai. Teriakan agung terdengar dari langit, itu dari Kaisar Naga. Pengecut. Aura-aura dahsyatnya menerobos satu demi satu. Setiap murid iblis dari 58 puncak keluar dan tiba di pintu masuk Akademi Kaisar Naga, membentuk tim yang besar. Para tetua dari gunung-gunung utama dan lainnya melayang di udara, bersiaplah untuk bertempur. Hahaha, aku tidak ingat sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku datang ke halaman Kaisar Naga. Tawa terdengar riang dari depan, lalu Kaisar Pedang luar biasa mendekat dengan senyum di wajahnya, memancarkan keagungan kekuasaan yang kuat. Di belakangnya terdapat para tetua seperti Dao Qianzong, murid sejati seperti Wen Wu, dan murid batin seperti Fei Lingyu. Dari kejauhan, bangunan itu tampak megah, seolah-olah ada pedang-pedang yang sangat tajam yang hendak membelah halaman Kaisar Naga. Hampir setengah dari sekte Tiadao datang ke upacara kenaikan ini. Hehehe, Fei Fan, kamu masih impulsif. Apa kamu tidak takut sekte pedang surgawi akan hancur sekarang? Tawa aneh datang dari belakang, dan pada tarikan napas berikutnya, energi iblis yang besar dan kuat melonjak masuk, menutupi area bayangan hitam yang luas. Pria dengan tawa aneh itu adalah seorang lelaki tua berkulit hitam dan emas, berambut tipis, bermata merah, dan bertubuh keriput. Namun, aura kekuasaan yang terpancar dari tubuhnya sungguh mengerikan. Orang tua ini sebenarnya adalah kepala sekolah saat ini di Villa Iblis Jatuh, Kaisar Iblis Jatuh. Adapun Kaisar Iblis Jatuh, yang mengikutinya adalah sekte pedang langit yang sama bertahan, bersama sekelompok tetua, murid sejati, murid dalam, dan sebagainya, yang berkumpul bersama, dengan aura iblis yang mencengangkan, bagaikan dewa iblis yang tiada taraf, dan dalam hal momentum. Tidak kalah dengan sekte pedang langit. Amitabha, iblis tua, lihatlah tokenmu. Beberapa vajra yang kita miliki bersama Bodhi tadi telah menyerang sektemu. Diiringi nyanyian Buddha, seorang lelaki tua tampak ramah berjalan perlahan ke arah mereka. Hahaha, suara tawa keras lainnya terdengar.
Dalam 1 jam berikutnya, raksasa-raksasa seperti Menara Bayangan, Gerbang Kekacauan, Sekte Wuxin, Gerbang Pedang, Aliansi Ilahi Wuji, Del, memimpin murid-murid mereka dan turun ke halaman Kaisar Naga. Tentu saja, kecuali Sekte Pedang Surgawi dan Villa Iblis jatuh, kaisar-kaisar lain yang datang hanyalah klon. Meskipun demikian, halaman Kaisar Naga dikelilingi oleh kekuatan dan cahaya kekuasaan. Ditambah dengan kedatangan para tetua dan murid yang tak terhitung banyaknya, halaman Kaisar Naga menjadi sangat ramai, dengan suara-suara memekakkan telinga dan pemandangan yang megah. Selamat datang semua Kaisar Agung, semua sekte besar, semua tetua, dan semua jenius di Akademi Kaisar Naga. Sekarang, atas nama Dekan Akademi Kaisar Naga, dengan ini saya nyatakan bahwa upacara kenaikan tahta telah resmi dimulai. Bab 1148 pengunjung dari Kerajaan Tuhan menyusul perintah Kaisar Naga, berbagai lagu dibunyikan secara bersamaan dari 58 puncak. Ketika mereka menyatu, bukan hanya tak ada kekacauan, tetapi juga terciptalah cita rasa yang unik. Pada saat yang sama, para murid Akademi Kaisar Naga, mengenakan jubah emas, melangkah ke kuil dan membawa keluar panci berisi hidangan lezat dan panci berisi anggur spiritual yang berharga. Adapun di pusat Guangming Dojo, terdapat murid-murid di Akademi Kaisar Naga yang masuk dan menunjukkan seni bela diri pemerintahan yang terkenal dari Akademi Kaisar Naga dan seni bela diri mereka yang unik. Upacara kenaikan tahta bagian menjadi 3 tahap. Langkah pertama adalah memainkan musik, menyajikan makanan, dan membawakan anggur, sehingga para tamu dapat bersenang-senang. Pada langkah kedua, si jenius muncul, para kaisar memberi selamat padanya, dan ia dianugerahi gelar kaisar. Langkah ketiga adalah persaingan antar berbagai sekte, persaingan antar sekte dalam, persaingan antar murid sejati, dan persaingan antar kaisar. Saat ini, kita masih pada langkah pertama. Namun, yang tak seorang pun tahu adalah di kuil yang bersinar ini, di suatu sudut. Oh, Gong Tua, aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Kenapa kau menarikku? Aku bisa membuat ratusan ribu kristal kaisar dalam sekali tarikan napas. Lagi pula, Kinnan itu bodoh. Dia tidak terlihat dimanapun sekarang. Dia pasti sedang menyendiri. Si Makong meneguk anggur spiritualnya dan menatap pemuda di bersandar dengan wajah kesal. Pemuda ini berambut pendek berantakan dan menampilkan mata yang cerah dan berkilau. Aura di tubuhnya bagaikan lautan luas, tak terduga. Jika Kinnan ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah Gong Yang, keturunan Jiu Zi dan komandan kalajengking darah yang terkenal di medan perang Lian Huang. Kinnan pasti akan ada di sana. Dia akan segera keluar. Akan ada perubahan besar dalam upacara kenaikan tahta ini. Kau dan aku harus membantu Kinnan. Gong Yang mengedipkan matanya berair. Apa yang mungkin terjadi? Ini halaman Kaisar Naga. Siapa yang berani bertindak gegabah di sini? Belum lagi ketiga Kaisar Iblis, Kaisar Naga sendiri sudah luar biasa kuat. Bahkan Dewa Bela Diri yang baru dipromosikan pun tak akan berani-beraninya. Si Makong berkata tanpa henti dengan ekspresi tidak percaya pada wajahnya. Gong Yang berhenti berbicara dan hanya memperhatikan segala sesuatu yang ada di depannya. Pada saat ini, di depan dojo, kursi naga perang berada di kursi pertama. Pria Parubaya, inkarnasi Kaisar Naga, menoleh sedikit dan mengirim pesan suara kepada Kaisar Iblis ekor 9. Ada apa? Kinnan belum keluar dari pendengarannya. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak ini saat kompetisi dimulai nanti. Din, aku baru saja mengiriminya pesan suci. Dia akan segera keluar. Kaisar Iblis ekor 9 baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba menyadari sesuatu. Mata yang indah berbinar dan ia berkata, Din, Chang Tian, dan 2 lainnya telah keluar dari pencahayaan. Oh, bagus sekali. Ayo kita bersiap untuk upacara kedua. Kaisar Naga mengangguk. Waktu berlalu perlahan hingga setengah jam berlalu. Loncat, loncat. 2 ledakan dahsyat terdengar dari penampakan. Semua raksasa, tua-tua, dan murid yang tak terhitung jumlahnya di altar tampak merasakan sesuatu dan mendongak. Aku melihat hamparan yang luas tiba-tiba runtuh, dan cahaya kemasan yang tak terhitung banyaknya bermekaran, bagaikan 2 matahari kuno emas yang melayang di langit. Kekuatan kekuasaan yang dahsyat melanda bagai badai. 2 sosok perlahan melangkah keluar dari cahaya kemasan, dengan momentum yang agung, seperti raksasa kuno. Orang kedua ini adalah Chang Tian dan penyihir Qian Qian. Aura yang sangat kuat. Setelah mereka berdua menjadi kaisar, aura mereka sungguh mengerikan. Saya khawatir ini bukan kaisar biasa. Ya, cahaya kaisar bagaikan matahari, dan kekuatan kaisar bagaikan lautan. Keduanya baru saja menjadi kaisar dan belum melewati masa kesusahan guntur, tetapi mereka sudah memiliki momentum seperti itu. Setelah melewati masa kesusahan, saya khawatir mereka dapat mencapai tingkat kedua kaisar sekaligus. Mereka layak menjadi jenius dalam 10 besar daftar kaisar. Salah satu kaisar tertua berbicara perlahan dan berkomentar. Namaku Chang Tian. Saya memberi hormat kepada Kaisar Naga, Kaisar Iblis ekor 9, dan Kaisar Iblis ke-8. Saya memberi hormat kepada Kaisar Pedang Luar Biasa Senior, Kaisar Iblis Jatuh Senior, dan Kaisar Tak Terbatas Senior. Saya, Qian Qian, memberi hormat kepada Kaisar Naga,
Kaisar Iblis ekor 9, Kaisar Iblis ke-8, dan Kaisar Pedang luar biasa. Salam. Keduanya melangkah maju pada saat yang sama, membungkuk dan berbicara. Suara mereka lantang dan jelas bagaikan guntur, terdengar jelas di telinga setiap orang. Para mantan jenius di bawah semuanya menatap kosong dan pikiran mereka terguncang. Mereka pernah berada di tingkat yang sama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hari ini, ada tirai yang begitu besar di antara mereka, bagaikan langit dan bumi. Melapor kepada Kaisar Pedang luar biasa senior, rekan Daoi Tang Qingsan mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dan telah kembali ke sekte. Ao Changtian berkata sambil tersenyum di wajahnya saat dia membungkuk kepada Kaisar Pedang luar biasa. Orang ini, Kaisar Pedang luar biasa kehilangan kata-kata, tetapi pada saat yang sama ia merasa tak berdaya. Meskipun dunia luar percaya bahwa Tang Qingsan adalah muridnya, semua orang di Sekte Pedang Surgawi tahu bahwa Tang Qingsan hanyalah adik laki-lakinya, dan ia tidak berhak memerintah Tang Qingsan, apalagi Tang Qingsan telah menjadi seorang kaisar. Tidak masalah kalau kalian tidak datang. Kalian berdua bisa duduk dulu. 9 ekor, mulai upacara kedua, kata Kaisar Naga dengan tenang. Sesuai perintahmu, Kaisar Iblis ekor 9 berdiri, berjinjit dan melompati dojo. Ia melihat sekeliling, tersenyum menawan, dan berkata dengan suara yang ramah, pertempuran untuk menentukan takdir Kaisar telah selesai. Pertama-tama, selamat kepada Ao Changtian, penyihir Qian-Qian, dan Tang Qingsan atas keberhasilan mereka menjadi kaisar. Sekarang mari kita mulai upacara kedua. Selamat dari semua kaisar, dan anugerahkan gelar kaisar. Cih, omong kosong. Kenapa semua prosedurnya membosankan? Bukankah itu hanya untuk menganugerahkan gelar kaisar? Kurasa Ao Changtian adalah tunggangan Kinnan, jadi mari kita panggil dia Kaisar Naga Changtian. Dan penyihir Qian-Qian ini tampaknya cukup tampan, dengan tubuh mungil, jadi mari kita panggil dia Kaisar Iblis Kecil. Si Ma Kong yang berada di antara kerumunan itu, tersenyum cabul. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Seluruh dunia seakan dihantam palu raksasa, menimbulkan ledakan dahsyat. Kehampaan ribuan mil hancur berkeping-keping pada saat yang bersamaan, dan energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Wajah semua jenius di Guangming Dojo berubah pada saat yang sama, dan wajah para kaisar dan raksasa menjadi tegas. Apa yang sedang terjadi? Selama upacara kenaikan Kaisar Zongzu, seseorang benar-benar berani mengganggu. Dewa Selatan telah tiba. Kita telah sampai di Gunung Suci Yaoji. Sekte Seni Bela Diri telah hadir. 3 suara keras seakan jatuh dari langit ke bumi, meledak di telinga semua orang. Pada saat ini, ekspresi semua kaisar sedikit berubah. Para jenius yang hadir tiba-tiba menegang dan menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Ini, apa yang sedang terjadi? Inilah 3 kekuatan terkuat di kerajaan Demigod. Sepanjang sejarah, mereka tidak pernah mengirim siapapun untuk berpartisipasi dalam upacara kenaikan tahta Zongzu. Mengapa mereka semua ada di sini kali ini? Si Ma Kong yang tadi tersenyum cabul, tercengang. Nyata, apakah sesuatu sungguh terjadi? Mungkinkah krisis Kinnan berasal dari 3 kekuatan utama? Bab 1149 3 legenda saat seluruh tempat itu hening, sebuah kapal raksasa yang panjangnya 2000 kaki, berkelebat dengan cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya, seperti monster Baikun kuno, perlahan terbang keluar. Menyapu badai %00% yang tak terhitung jumlahnya dan menimbulkan bayangan besar. Ketika kapal raksasa itu berhenti, terdengar suara mendesing dan 3 gelombang sosok terbang keluar dari kapal raksasa itu. Orang di paling kiri, sang pemimpin, adalah seorang wanita parubaya berjubah kekaisaran, dengan temperamen yang anggun dan mulia. Di belakangnya, terdapat 18 murid perempuan yang mengenakan berbagai macam jubah kekaisaran. Meskipun wajah para wanita ini tertutupi oleh cadar kuno dan misterius, mata indah mereka, postur berjalan mereka, kulit putih yang terekspos, dan sosok anggun mereka yang terbungkus jubah kekaisaran, semuanya menggetarkan hati para kultivator. Rasanya seperti 100 bunga bermekaran dan memukau dunia. Ini adalah salah satu dari 3 kekuatan utama, para kultivator dari Gunung Suci Yaoji. Menurut rumor, di Gunung Suci Yaoji, aturannya berbeda dengan dunia luar. Dengan tingkat kultivasi yang sama, status wanita jauh lebih tinggi daripada pria. Kelompok di paling kanan benar-benar berbeda dari orang-orang di Gunung Suci Yaoji. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang tergerai di bahunya. Ia memasukkan tangannya ke dalam lengan baju, berjalan perlahan, dan memejamkan mata. Sosoknya yang tinggi, jika dilihat dari kejauhan, akan membuat orang-orang merasakan tekanan yang tak terlihat. Di belakang pria parubaya itu, terdapat 13 murid, baik pria maupun wanita. Semua orang mengenakan pakaian biasa, tetapi aura para murid ini memberikan ketajaman dan pemahaman mendalam tentang seni bela diri. Orang-orang ini berasal dari Sekte Seni Bela Diri. Konon katanya tujuan dari Sekte Bela Diri adalah agar segala sesuatunya berlandaskan pada seni bela diri, dan layak untuk melepaskan segalanya demi seni bela diri sendiri. Akan tetapi, entah itu Gunung Suci Yaoji atau Sekte Seni Bela Diri, momentum mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok orang di tengah. Di tengah, 3 lelaki tua berjubah ungu emas berjalan di depan.
Mereka semegah gunung, langkah mereka secepat naga, dan mereka bagaikan 3 pedang yang tak tertandingi. Setelah mereka bertiga, totalnya tinggal 7 murid. Ketujuh murid ini tak berusaha menyembunyikan kesombongan mereka. Tatapan mata mereka yang tenang namun tajam membuat mereka bagaikan 7 raja yang tak tertandingi, memandang segala sesuatu di dunia. Orang-orang ini sebenarnya berasal dari Tanah Suci Langit Selatan. Gerbang Nantian, yang membelah Zongsu menjadi 2 dan menindas seluruh kerajaan setengah dewa, bahkan para dewa perang yang kuat pun tak mampu menggoyahkannya, memiliki reputasi abadi. Itulah harta paling berharga dari Tanah Suci Nantian. Meskipun di benua Changlan sudah lama dikenal adanya 3 kekuatan besar di kerajaan setengah dewa. Banyak sekali tokoh kuat dan banyak sekali pembudidaya yang tahu betul bahwa kekuatan Tanah Suci Langit Selatan jauh lebih besar daripada Gunung Suci Yaochi dan Sekte Bela Diri, dan memang benar-benar kekuatan nomor 1. Persen 00 ini benar-benar Tanah Suci Langit Selatan. Persen 00, aku tahu jubah ungu emas itu pakaian para tetua Tanah Suci Surga Selatan. Dia memang murid perempuan dari Gunung Suci Yaochi. Meskipun aku tidak bisa melihat wujud aslinya, dia terlihat sangat cantik. 3 kekuatan utama benar-benar datang. Di atas Guangming Dojo, banyak murid dan tetua Zongsu bereaksi satu demi satu, terengah-engah, keterkejutan di mata mereka masih belum sepenuhnya hilang. Sebab ketika mereka benar-benar melihat orang-orang dari 3 kekuatan besar, mereka menderita kejutan lain di hati mereka. Para kaisar berkuasa yang hadir tersadar, dan pikiran mereka berkomunikasi dalam sekejap, saling bertukar ide yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai perbandingan, para kaisar yang kuat ini jauh lebih tenang. Lagi pula, selama mereka mencapai level kaisar, mereka akan menjadi raksasa di seluruh benua Changlan dan memiliki cukup modal untuk tetap tenang. Aku tidak menyangka 3 kekuatan besar akan datang ke halaman Kaisar Naga. Kaisar Naga berdiri, menatap ke depan, dan berkata, 9 ekor, tolong cepat undang semua tamu ke dojo. Persen 00 ya. Kaisar Iblis ekor 9 mengangkat tangan gioknya, dan 3 sinar cahaya menyilaukan langsung memancar dari seluruh medan cahaya, berubah menjadi 3 jalur cahaya. Tatapannya jatuh ke kaki orang-orang dari 3 kekuatan utama, tidak lebih atau kurang 1 inci pun, dan tingkat kultivasi puncak sang kaisar terpancar sepenuhnya. Ya Tuhan, aku takut sekali, Patwa Gong, apa yang mereka lakukan di sini? Sima Kong menutupi wajahnya, masih terkejut. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan berkata dengan suara gemetar, jangan bilang kalau Kinnan, si bodoh itu, telah menyinggung 3 kekuatan besar, dan sekarang 3 kekuatan besar itu ada di sini untuk mencari masalah dengannya. Semakin Sima Kong memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Dengan sifat Kinnan yang pemarah, tidak mengherankan bila dia telah menyinggung 3 kekuatan besar. Apa yang kau pikirkan? Kinnan tidak menyinggung 3 kekuatan besar, dan aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi satu hal yang pasti, kali ini sesuatu yang menggemparkan pasti akan terjadi. Gongya menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang. Kemudian, di hadapan semua orang, orang-orang dari 3 kekuatan utama berjalan menuju jalan cahaya, memasuki kuil cahaya. Dan semuanya duduk di kursi berekor 9 dari batu giok putih yang merupakan tempat duduk nomor 2 setelah kursi yang diduduki oleh kaisar. Saya ingin tahu, rekan-rekan Taois, mengapa kalian tiba-tiba mengunjungi istana Kaisar Naga pada upacara kenaikan tahta untuk memberi selamat kepada Ao Changtian dan yang lainnya? Kaisar Naga berbicara perlahan, matanya tertuju pada orang-orang dari 3 kekuatan utama. Memancarkan tekanan tak terlihat. Ya, saya juga penasaran, rekan-rekan Taois, mengapa kalian datang ke Zongzu? Kaisar Pedang luar biasa menyipitkan matanya. Kedua kaisar itu berbicara pada saat yang sama, keduanya dengan nada bertanya dalam suara mereka. Lagi pula, dia baru saja melaksanakan upacara kenaikan tahta, dan tiba-tiba diganggu, jadi wajar saja dia tidak senang. Meskipun ketiga kekuatan utama itu sangat kuat, ini tidak berarti bahwa siapapun dari salah satu dari ketiga kekuatan utama itu dapat berbuat semaunya. Seluruh dojo yang ramai tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi pada saat ini. Semua orang yang hadir memandang orang-orang dari 3 kekuatan utama. Karena masing-masing dari mereka sangat penasaran. Mereka belum pernah mengunjungi 3 kekuatan besar di Zongsu selama upacara kenaikan tahta. Apa tujuan kunjungan mendadak mereka kali ini? Jika Anda mengucapkan selamat kepada Ao Changtian dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan percaya. Kaisar Naga, Kaisar Pedang luar biasa, semua Kaisar Agung, dan rekan-rekan Taois dari Zongzu. Seorang lelaki tua berjubah ungu emas dari Tanah Suci Surga Selatan berdiri. Ekspresinya tenang saat berbicara. Kami berkumpul kali ini untuk mengucapkan selamat kepada Ao Changtian, penyihir Qian-Qian, dan Tang Qingsan dari Zongzu atas pencapaian gelar kaisar mereka secara bersamaan. Hadiah-hadiah ini disiapkan untuk kalian bertiga oleh kami dari Tanah Suci Surga Selatan. Ini milik Gunung Suci Yaochi. Dari Sekte Seni Bela Diri. Wanita parubaya yang anggun dan pria parubaya berambut panjang mengikuti tetua ungu emas dan mengeluarkan 3 kantong penyimpanan secara bersamaan. Kantong-kantong itu berubah menjadi 3 aliran cahaya dan terbang ke tangan Kaisar Naga, Kaisar Pedang luar biasa, dan Kaisar Iblis jatuh. Baiklah. Bagaimana dengan yang kedua? Momentum Kaisar Naga tidak berkurang sedikit pun.
Untuk poin kedua, sebuah peristiwa besar telah terjadi di kerajaan Demigod. Kami telah diperintahkan secara khusus oleh sekte untuk datang ke upacara kenaikan kaisar. Kami memanfaatkan kehadiran para kaisar untuk mengumumkan hal ini. Mata lelaki tua berjubah ungu emas itu berbinar, dan suaranya tiba-tiba meninggi. Sekarang, seorang jenius legendaris yang melampaui aturan seni bela diri telah muncul di Tanah Suci Surga Selatan, Gunung Suci Yaochi, dan Sekte Dao Bela Diri. Kami datang ke Zhongzhou untuk memberitahu dunia. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh Guangming Daochang tampak meledak dengan guntur Dewa Sembilan Langit. Bab 1150, Badai Zaman Persen 00 apa? Seorang jenius yang melampaui aturan seni bela diri. Satu orang dari masing-masing faksi muncul. Kau bercanda. Itu di luar aturan bela diri. Apa yang terjadi? Apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang melampaui aturan seni bela diri? Suara yang tak terhitung jumlahnya langsung terdengar di seluruh Guangming Dojo. Ada keterkejutan yang mendalam di mata para jenius dan tua-tua yang hadir. Bahkan para jenius yang telah menyaksikan 9 pohon seni bela diri Kinnan kini dipenuhi keterkejutan. Lagi pula, kemunculan seorang jenius yang melampaui aturan seni bela diri saja sudah sangat mengejutkan, dan kini tinggal 3 orang. Tanpa mereka sadari, bahwa para kaisar yang hadir, termasuk Kaisar Naga, lebih terkejut daripada para jenius dan tua-tua ini. Karena sebagai kaisar, mereka memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia benua Changlan. Mereka tahu betul apa artinya melampaui aturan seni bela diri. 8.000 tahun yang lalu, orang hebat itu melampaui aturan seni bela diri dan menerobos benua Changlan dalam satu gerakan, naik ke surga ke-9. Terutama Kaisar Naga, Kaisar Iblis Ekor 9, dan Kaisar Iblis ke-8, mereka juga tiba-tiba terbangun pada saat ini. Tidak heran jika sikap Dewa Iblis terhadap Kinnan berubah total setelah Kinnan gagal menjadi kaisar. Tahukah Anda, meskipun Kinnan gagal menjadi kaisar, bagaimanapun juga, ia adalah seorang jenius legendaris yang telah melampaui aturan seni bela diri. Sekalipun ia tidak lagi berguna, tidak ada gunanya menyerah sepenuhnya padanya. Bahkan jika Anda memperlakukannya sebagai calon pria kuat dan melatihnya terlebih dahulu, itu tidak masalah. Tapi sekarang, seorang jenius yang melampaui aturan seni bela diri telah muncul di Tanah Suci Selatan, Gunung Suci Yaochi, dan Sekte Seni Bela Diri. Maksudnya itu apa? Ini berarti Kinnan tidak lagi unik di dunia ini. Karena tidak unik, nilainya dan sebagainya akan sangat melemah. Dewa Iblis mungkin mengetahui berita ini pada saat itu, dan karena Kinnan adalah manusia, sikapnya terhadap Kinnan berubah total. Melihat ekspresi semua orang yang hadir, lelaki tua berjubah ungu keemasan, perempuan parubaya yang anggun, dan lelaki parubaya berambut panjang, mata mereka berbinar-binar, dan mereka tampak menikmatinya. Tampaknya penduduk Zhongzhou benar-benar terpukau oleh negeri setengah dewa mereka. Ketiga orang ini adalah Seng Jingtian dari Tanah Suci Langit Selatan, Su Qingning dari Tanah Suci Yaochi, dan Zhuang Qidao dari Sekte Bela Diri Dao. Pria tua berjubah ungu emas itu berbicara lagi. Su Qingning dan Zhuang Qidao tidak akan ditampilkan di sini karena alasan pribadi. Aku punya batu penanda di tanganku. Melalui batu ini, aku akan menunjukkan kepada semua orang yang hadir sebuah adegan. Lelaki tua berjubah ungu emas itu menjentikkan jarinya, dan sebuah batu hitam melesat keluar. Saat batu itu terbang ke tengah arena yang berkilauan, tiba-tiba batu itu berhenti, dan retakan muncul di batu itu. Hingga batu itu hancur total, tiba-tiba muncul cahaya besar yang mengembun menjadi tirai cahaya. Yang kulihat hanyalah seorang pemuda duduk bersila di puncak gunung, di atas tirai cahaya. Karena jaraknya yang jauh, aku sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. 3 tarikan napas kemudian, di belakang pemuda itu, 8 cahaya merah menyilaukan tiba-tiba menyambar, dan roh bela diri yang tinggi dan agung muncul dari tanah. Retakan langsung muncul di kehampaan di puncak gunung, menunjukkan betapa kuatnya tekanannya. 8 lampu merah itu sebenarnya adalah roh-roh bela diri surgawi tingkat 8. Di benua Changlan, semuanya adalah roh-roh bela diri tingkat atas. Akan tetapi, ada banyak hal yang lebih dari itu. Seluruh tirai cahaya, seluruh gambar, tiba-tiba bergetar. Di belakang pemuda itu, 8 lampu merah lagi bersinar, dan roh bela diri lain yang sama sekali berbeda melayang. Ini belum berakhir. Roh bela diri ketiga tiba-tiba muncul, juga dengan 8 lampu merah. Dalam sekejap, 24 lampu merah dan 3 roh bela diri berdiri di kehampaan. Tekanan yang mereka pancarkan tampak terlihat di seluruh layar. Gambar berhenti tiba-tiba di sini dan menghilang di udara. Seluruh Guangming Daochang terdiam, seakan-akan seluruh dunia telah terkuras habis oleh suatu kekuatan dahsyat. Baru setelah 100 tarikan napas berlalu semua orang yang hadir bereaksi. Bahkan setelah mereka bereaksi, sang kaisar, para tetua, dan para jenius masih tidak dapat menyembunyikan kengerian di mata mereka. 3 roh bela diri yang hebat. Kau bercanda. Ini sebenarnya 3 roh bela diri yang hebat. Kau bercanda. Masih ada 3 roh bela diri hebat di dunia ini. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku benar-benar tidak sedang bermimpi, kan? Persen 00 ini. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Satu demi satu,
suara itu meledak di seluruh dojo. Seperti yang kita semua tahu, sepanjang sejarah, setiap orang dilahirkan hanya dengan satu jiwa bela diri. Bahkan jika seseorang menentang takdir dan mengubah takdirnya, mereka tetap hanya memiliki satu. Namun, si jenius di hadapannya yang bernama Seng Jingtian, ternyata memiliki 3 jiwa bela diri. Terlebih lagi, setiap jiwa bela diri berada pada tingkatan surga tingkat 8. Apa konsep dari jiwa bela diri tingkat ke-8 surgawi? Bahkan di kerajaan setengah dewa, di antara 3 kekuatan utama, dia bisa menjadi murid sejati. Namun, sebagai perbandingan, para jenius seperti Ou Changtian, penyihir Qian Qian, Dao Qianzong, Tian Asteris Ren, dan San Xiu tanpa wajah bereaksi jauh lebih tenang. Lagi pula, mereka telah melihat 9 pohon bela diri Qinnan, dan juga menyaksikan adegan agung Qinnan yang membawa 9 takdir kekaisaran dan hampir menjadi kaisar nomor 1 sepanjang masa. Pikiran mereka memang sudah luar biasa sejak lama. Persen 00 Para tetua dan murid Tanah Suci Langit Selatan, Tanah Suci Yaoqi, serta Sekte Bela Diri sangat menyadari bahwa menanggapi berita mengejutkan ini, sebenarnya ada cukup banyak jenius di Zhongzhou, dan beberapa kaisar yang kuat bereaksi jauh lebih tenang. Tidak terlalu terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ketiga jiwa bela diri itu masing-masing berada di peringkat ke-8 tingkat surgawi? Bukankah ini cukup mengejutkan? Persen 00 diam. Tiba-tiba, teriakan keras meledak di dojo yang terang benderang. Tiba-tiba, semangat juang yang mengerikan terpancar dari sang kaisar naga, bagaikan ombak yang mengamuk, menyapu seluruh dojo, menyebabkan para tetua dan jenius yang hadir secara tidak sadar merasakan hawa dingin di tubuh dan pikiran mereka, lalu menutup mulut mereka. Dojo yang ramai tiba-tiba menjadi jauh lebih sepi. Kaisar ini tak pernah menyangka 3 orang jenius yang melampaui aturan bela diri akan muncul di dunia ini. Namun, peristiwa besar seperti ini, jika tersebar luas, akan menggemparkan seluruh benua Changlan. Tak perlu repot-repot datang ke upacara kenaikan Kaisar Zhongzhou ini dan memberitahu dunia. Kaisar Naga tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat dia berbicara perlahan, kata demi kata. Banyak kaisar telah sadar dan menatap orang-orang dari 3 kekuatan utama. Mereka tidak percaya bahwa tujuan 3 kekuatan besar kali ini hanya itu. Tuan Kaisar Naga benar sekali. Pria tua berjubah ungu emas itu mengangguk dan berkata, ada alasan ketiga kunjunganku kali ini. Kini, masing-masing kerajaan demigod telah melahirkan seorang jenius yang melampaui aturan bela diri dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan bela diri. Oleh karena itu, setelah berdiskusi bersama, ketiga kekuatan utama kita telah memutuskan untuk memulai era baru bela diri, yaitu. Orang tua berjubah ungu emas itu berkata dengan nada yang mengejutkan, jenius manapun dengan roh bela diri surgawi tingkat 2 atau lebih tinggi dapat pergi ke kerajaan demigod, berpartisipasi dalam penilaian 3 kekuatan utama. Dan memasuki 3 kekuatan utama, persen 00 bersambung.